Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan introduction ya atau pengantar mengenai audit manajemen. Jadi di sini saya kasih slogan ya, building a self-assessment culture within organization. Tujuannya adalah untuk basically tujuan akhirnya, bukan tujuan akhir sih sebenarnya. Jadi program audit manajemen yang diimplementasikan oleh perusahaan itu pada dasarnya ditujukan untuk membangun self-assessment culture atau budaya menilai diri sendiri. Jadi membentuk budaya untuk mengevaluasi, intinya seperti itu. Jadi konsep audit itu mencari kesalahan itu perlu diubah karena memang pada dasarnya self assessment atau penilaian diri, evaluasi diri itu perlu untuk dijadikan suatu budaya dalam perusahaan. Oke. Nah, sekarang beberapa mata kuliah terkait dari audit manajemen ini tentu saja auditing yang fokusnya ke audit keuangan. Tapi di dalam auditing kalau kalian lihat beberapa contoh soal atau mungkin kalian di kelas sudah pernah untuk mengerjakan soal-soal ini terkait juga dengan sistem informasi akuntansi. Jadi di auditing itu beberapa contoh soal di auditing itu terkait dengan bagaimana prosedurnya, bagaimana sistem pengendalian, bagaimana pengendalian internalnya gitu. Karena memang di audit nggak mau yang di komponen apa yang diaudit. Kalau kita ngomong audit keuangan itu biasanya sistem informasi akuntansinya atau sistem informasi manajemennya. Jadi bagaimana struktur itu membentuk suatu pengendalian internal yang baik sampai akhirnya menghasilkan suatu atau bukan menghasilkan ya. Nah, proses menghasilkan laporan keuangannya itu didasarkan pada struktur yang benar, tanggung jawab yang benar gitu. Dan sistem pengendalian manajemen ini terkait dengan masing-masing divisi untuk pencapaian dan indikator capaian dari masing-masing divisi. Ada risk management, sebenarnya ini ditawarkan juga di mata kuliah pilihan. Pun kalau misalkan kalian tidak sempat untuk mengambil mata kuliah ini, silakan dibaca banyak sekali buku mengenai risk management ini dan sangat terkait erat dengan pengendalian internal karena pada dasarnya risk management atau risk evaluation dan sebagainya itu erat dengan merupakan bagian dari pengendalian internal dan manajemen strategik tentu saja karena kalau kita ngomong audit manajemen tentu kita akan ngomong masalah strategic management secara keseluruhan ya gitu. Nah ini perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Kalau audit manajemen itu lebih kepada bentuk tujuannya atau bentuk konkret akhirnya itu adalah perbaikan atas program atau aktivitas pengelolaan perusahaan. Nah, kalau untuk audit keuangan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan opini, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian dan sebagainya. Ruang lingkupnya juga sedikit berbeda. Kalau di audit manajemen itu terkait dengan fungsi manajemen dan unit-unit terkait oleh karena itu harus paham recall kembali tentang strategic management, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi akuntansi pada masing-masing proses bisnis, sistem informasi manajemen yang kaitannya dengan customer relationship management, terus supply chain dan beberapa proses bisnis lainnya. Nah, kalau audit keuangan tentu saja fokusnya ke data-data akuntansi. Jadi yang ditelusuri itu bagaimana data akuntansi itu dibuat, dibaca, dan dianalisa sampai menghasilkan suatu sampai menghasilkan laporan keuangan. Dasar yuridisnya kalau audit keuangan, apalagi kalau perusahaan itu bentuknya sudah PT, itu wajib.
Nah, kalau untuk audit manajemen itu opsional, pilihan. Jadi perusahaan boleh mengimplementasikan audit manajemen atau tidak. Nah, pelaksananya siapa? Kalau audit manajemen bisa internal atau eksternal auditor. Internal auditor ya suatu beberapa kelompok beberapa individu yang ditunjuk dan ditugaskan oleh perusahaan uh, untuk sebagai auditor atau internal auditor. Tentu saja ada pelatihan, ada sertifikasi dan sebagainya. Atau bisa eksternal auditor. Eksternal auditor ini kalau misalkan perusahaan ingin mencapai sertifikasi tertentu, misalkan ISO, atau kalau kita fokusnya ke sistem informasi nanti ada Jobit, ada ITIL dan sebagainya. Nah, siapa yang melaksanakan kalau kita pengen sertifikasi itu ya tentu saja eksternal auditor ya. Nah, kalau audit keuangan tentu saja adalah eksternal auditor, KAP dan sebagainya. Nah, frekuensinya kalau audit keuangan minimal satu kali per tahun atau satu periode keuangan tertentu. Nah, kalau audit manajemen opsional, tergantung perusahaan kebutuhannya seperti apa. Kalau memang perusahaan ada resource-nya, dan resource itu sekali lagi ada secara keuangan dan sumber daya manusianya ada, dan tujuannya adalah ingin memperbaiki suatu proses bisnis, dari yang awalnya misalkan banyak masalah dan sekarang ingin mengevaluasi menjadi suatu proses bisnis yang lebih baik. Mungkin di awal-awal ketika perusahaan mencoba menerapkan audit manajemen itu biasanya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung kebutuhan pada dasarnya. Tapi biasanya kalau lama-kelamaan ketika temuan-temuannya itu sudah mulai semakin sedikit, biasanya perusahaan agak longgar. Jadi 1 tahun sekali gitu, itu baru boleh bisa dilaksanakan. Atau misalkan yang 6 bulannya itu cuman surveillance saja, jadi tidak semua divisi diaudit. Yang 1 tahunnya misalkan semua divisi diaudit. Nah, sekali lagi opsional, tergantung kebutuhan perusahaan. Bentuk laporannya, untuk laporan audit manajemen lebih komprehensif atau lebih lengkap ya daripada audit keuangan, karena poin-poin yang harus disampaikan itu cukup detail. Dan karena kita ngomong banyak divisi ya, jadi memang atau semua divisi, bukan berarti audit keuangan tidak semua divisi yang diaudit, enggak, tapi tetap toh transaksi itu asalnya dari banyak divisi ya. Tetapi kalau di audit manajemen itu di overall activities gitu, intinya seperti itu. Jadi data yang ditelusuri itu baik data keuangan maupun data non financial and non financial. Oleh karena itu laporannya pun juga, kegiatannya juga banyak, laporannya juga cukup banyak. Makanya kadang jarang sekali, misalkan pun perusahaan ingin menerapkannya 6 bulan, itu jarang sekali semua divisi itu diaudit, karena memang itu kompleks ya. Penggunanya siapa? Pihak internal, karena nanti laporannya itu ditujukan kepada direktur, pemegang saham, bukan pemegang saham ya, direktur lah ya setidaknya, direktur, CEO dan sebagainya. Nah, kalau audit keuangan itu kan bukti bahwa laporan kita itu akuntabel gitu ya. Jadi reportnya itu ke pihak eksternal. Nah, karena kita ngomong manajemen strategik ya, jadi semua fungsi dalam perusahaan itu ditelusuri. Nah, kalau kalian ingat kembali materi dari manajemen strategik ini, sebenarnya ada di materi manajemen strategik analisa lingkungan internal. Nah, di analisa lingkungan internal itu salah satu yang ditelusuri, salah satu divisi yang saya bahas waktu itu adalah marketing ya.
di referensi bukunya manajemen strategik itu semua fungsi sebenarnya dibahas, cuman saya coba sampaikan di manajemen strategik itu tentang marketing checklist. Kenapa kok disebut checklist? Karena memang audit pada dasarnya. Checklist itu mengaudit, intinya seperti itu. Nah ini saya buat mind mappingnya ya, mind mappingnya tentang marketing checklist itu apa saja sih yang harus ditelusuri, intinya gitu. Nah ini saya buat dari sini, saya buat dari bukunya Fred R. David yang membahas tentang marketing saja. Sebenarnya nggak hanya ini ya, jadi kalian bisa lihat dari sistem informasi manajemen juga yang membahas tentang customer relationship management, atau kalian bisa telusuri lagi dari sistem informasi akuntansi yang membahas tentang penjualan dan produksi itu kan, karena semua divisi itu sebenarnya saling terkait satu dengan yang lain gitu. Jadi nanti tugasnya terkait dengan membuat mind mapping ini, tapi tidak hanya dari marketing atau divisi pemasaran saja, tapi banyak divisi yang ada di perusahaan. Jadi coba dibaca lagi, di review lagi materi dan video penjelasan saya di beberapa mata kuliah yang tadi saya sebutkan. Nah, standar yang digunakan umumnya perusahaan itu menggunakan COSO ya, Committee of Sponsoring Organization of the Trade Way Commission, singkatannya COSO, atau pakai IECPA, jadi Institute of Certified Public Accountant, karena di dalamnya, kenapa public accountant itu bukannya ini ya keuangan, enggak, karena sekali lagi yang tadi saya jelaskan di awal, auditing, kalau kalian review lagi materi auditing, di soal-soalnya itu ada beberapa contoh konkret bagaimana seorang auditor, eksternal auditor ya, itu menelusuri pengendalian internal. Nah, sekali lagi pengendalian internal itu juga bagian dari audit manajemen itu sendiri. Atau pakai Institute of Internal Auditor (IIA), atau pakai ISO. Nah, itu juga bisa. Jadi ini pilihan ya, standar. Ini pilihan, terserah perusahaan pengennya itu yang mana. Nah, dasarnya apa milih ini, itu pada dasarnya adalah kebutuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah jadi nilai jual ya, jadi nilai jual perusahaan. Ketika perusahaan itu sudah tersertifikasi ISO gitu misalkan, atau sudah di annual reportnya itu melaporkan bahwa kita melaksanakan internal audit auditor dengan temuan sekian dan sebagainya, itu jadi nilai jualnya perusahaan. Nah, perusahaan mau jual pakai yang mana intinya gitu. Jadi mana yang paling laku dijual, ketika pakai ISO kah atau pakai sekedar bukan sekedar sih ya, IIA itu juga cukup kompleks sebenarnya, atau pakai yang Institute of CPA yang jadi satu dengan eksternal audit yang keuangan kah, atau pakai COSO. Banyak penelitian yang menggunakan COSO sebenarnya. COSO dan ISO itu sebenarnya IECPA itu bagian dari COSO juga gitu. Jadi IIA itu berbeda, mereka punya menyusun standar sendiri. ISO juga punya menyusun standar sendiri, tapi IECPA sama COSO itu sebenarnya satu organisasi ya. Nah, tujuannya apa sih, mana yang harus dipilih, dasarnya apa, itu balik lagi kebutuhan. Nah, taunya perusahaan itu butuh yang mana, itu dikembalikan lagi ke organization goal-nya. Berikutnya, nah ini ada beberapa peran audit manajemen. Ini saya ambil dari buku, saya lupa, nanti saya share lah di Spada ya. Jadi ada peran akselerator atau mendukung terwujudnya pengawasan terintegrasi. Nah, jadi integrated sistemnya itu seperti apa? Balik lagi ya, sistem ya. Karena core-nya itu adalah sebenarnya sistem ya. Sistem informasi. Misalkan perusahaan belum mampu nih covering atau membuat sistem informasi manajemen yang terintegrasi, ya sudah, akuntansinya dulu. Jadi transaksinya setidaknya sudah ada
prosedur yang jelas, sudah ada alur yang jelas, sudah ada langkah-langkah yang jelas gitu. Misalkan seperti itu. Terus ketika perusahaan sudah berkembang, transaksinya semakin banyak, cabangnya semakin banyak gitu misalkan, atau produk yang dihasilkan semakin banyak, kalau kita ngomong dagang, jenis persediaannya semakin banyak. Nah, perusahaan mungkin mengembangkan sistem informasi manajemennya. Either way, apapun itu adalah audit manajemen ini melihat poin-poin yang tadi saya sebutkan adalah sebagai peran akselerator atau mendorong terwujudnya pengawasan yang terintegrasi. Jadi yang diawasi itu apa? Proses bisnis. Proses bisnis diwakili dengan apa? Diwakili dengan SOP, diwakili dengan computer application yang mendukung SOP. Atau ada uji kepatuhan atau compliance test. Jadi seberapa jauh suatu divisi memenuhi standar tertentu yang dibuat oleh perusahaan ataupun yang diikuti oleh perusahaan. Gitu. Sinergi pengawasan dengan fungsi lain. Jadi memang sekali lagi yang tadi saya jelaskan, tidak ada fungsi yang terpisah-pisah ya. Satu fungsi dengan satu fungsi yang lain itu memang saling terkait. Contoh konkretnya kalau kita ngomong transaksi produksi gitu aja. Produksi itu kan ada karyawan, ada bahan baku itu nggak mungkin ada kalau nggak ada pembelian. Jadi divisi pembelian, divisi produksi, divisi penjualan itu bentuk apa ya, alur gitu intinya. Jadi satu fungsi dengan fungsi yang lain itu tidak terpisahkan karena memang suatu susunan proses bisnis yang saling terkait gitu ya. Nah, pengawasannya pun juga mengikuti alur proses bisnisnya. Jadi nggak bisa mengawasi yang pembelian bagus berarti oke. Belum tentu. Bagaimana peralihan pembelian ke catatan persediaan? Bagaimana peralihan dari pembelian ke untuk memastikan bahwa jumlah bahan baku untuk proses produksi itu ada dan siap dipakai. Nah, itu nggak bisa, pembelian sudah beli berarti tugasnya selesai. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus sekali lagi keterkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya itu seperti apa. Oke, peran analis atau menelaah data berbasis risiko. Sekali lagi kalau kita ngomong audit, khususnya audit manajemen, itu kita ngomong penilaian risiko ya. Semua itu harus diprediksi ya, kemungkinan masalahnya itu seperti apa gitu. Kemungkinan masalahnya itu seperti apa setiap tahapannya. Jadi nggak hanya ngomong rasio itu resiko itu keuangan saja, enggak, tetapi setiap tahapan dari proses bisnis, setiap aktivitas itu adakah resiko-resiko yang terkait, resiko-resiko yang mengikuti. Nah, kalian coba review lagi materi sistem informasi akuntansi di masing-masing proses bisnis itu kan ada resiko-resikonya ya. Contoh konkretnya yang tadi saya bilang, misalkan pembelian. Nah, resiko apa yang nempel di proses pembelian? Nah, pembelian saja ya, ini saya ngomong pembelian saja, adalah misalkan telat beli barang gitu, atau misalkan beli saja tetapi tidak punya tempat untuk bahan bakunya. Nah, itu salah satu contoh resiko dari transaksi proses bisnis pembelian. Itu masih pembelian saja, belum kalau dikaitkan dengan produksi. Jadi bagaimana memastikan bahwa saat beli itu yaitu waktu yang tepat oleh bagian produksi membutuhkan bahan baku. Nah, itu setiap tahapan itu pasti ada risiko yang nempel di situ. Nah, tujuannya audit manajemen ini salah satunya adalah menganalisa risiko itu sendiri gitu. Peran penyelaras atau mensinkronisasi strategi bisnis. Nah, ini kaitan erat sekali dengan manajemen strategik ya. Jadi bagaimana rekomendasi atau
hasil temuan yang menghasilkan rekomendasi itu mendukung perusahaan untuk mencapai tujuan organisasinya gitu ya. Selain itu adalah untuk membuat semua tim ya, semua tim baik itu secara horizontal maupun secara vertikal itu memiliki persepsi dan pemahaman yang sama atas bisnis prosesnya itu. Jadi nggak ada tuh oh marketing itu yang paling oke karena yang ngasih duit ke organisasi itu marketing. Oh belum tentu. Marketing tanpa produksi juga nggak akan jalan. Jualan juga apa yang dijual, kalau yang dijual kualitinya eh, tidak sesuai dengan pasar juga akan bermasalah. Nah, untuk mengembangkan kualitas yang bagus itu eh, apa yang harus didukung selain sumber daya manusia, modal dan sebagainya adalah R&D-nya, research and development-nya itu seperti apa. Nah, jadi sekali lagi tidak ada satu fungsi yang lebih tinggi daripada fungsi yang lain. Itulah mengapa perlu disamakan persepsinya bahwa setiap proses bisnis itu saling terkait dan sama-sama untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Memang masing-masing divisi punya indikator capaian sendiri-sendiri ya, tetapi pada dasarnya itu mengerucut satu ke organization goal gitu. Oke, possible profession and certification, ada internal auditor, ada business analyst, ini semuanya ada sertifikasinya. Jadi kita yang sebenarnya audit manajemen itu nggak harus ada juga sih certified internal auditor, itu juga ada qualify QIA itu kayaknya yang menerbitkan Indonesia, tapi kalau yang saya tahu CIA itu certified internal auditor itu yang menerbitkan IIA dan itu bisa dipakai untuk perusahaan mana saja dan kalian bisa kalau nggak salah itu bisa dipakai untuk perusahaan di mana saja, jenisnya apa saja dan di mana saja. Jadi silakan tuh kalau mau pengen sebenarnya ini salah satu target saya untuk dapat adalah CIA ini sih, Certified Internal Auditor atau bisnis analis. Nah, jadi bisnis analis yang tadi saya bilang karena fungsinya juga sebagai analis, jadi bisnis analis ini juga bisa certified financial analyst dan certified financial planner itu juga salah satu bagian kecil dari kompetensi yang bisa didapat dan secara profesional itu nanti bisa ditawarkan untuk memiliki kompetensi internal audit. Terus bisnis konsultan, nah itu juga bisa tuh. Biasanya internal auditor, bisnis dan bisnis konsultan itu apa double ini ya, apa bukan double ini ya. Jadi ya kompetensinya itu sama gitu. Karena ketika kita menelusuri ya saat ngaudit itu biasanya individu ini atau profesional ini harus paham juga mengenai bisnis proses. Bisnis proses itu salah satunya terbentuknya adalah dari bisnis konsultan itu. Jadi kita harus paham betul jenis bisnisnya itu apa, model bisnisnya apa, terus habis gitu bergerak di pasar yang mana, operasionalnya seperti apa. Makanya seorang internal auditor itu biasanya punya kompetensi juga sebagai bisnis konsultan atau managerial position within company, apa aja terserah. Itu beberapa possible profesi yang bisa kita dapatkan ketika kita punya kompetensi internal audit atau audit manajemen ya. Jadi seperti itu, cukup singkat karena nanti kalian bisa baca bukunya. Sayangnya buku yang saya punya itu bahasa Inggris, tapi ya gampang kok bukunya. Jadi nanti silakan dibaca, sangat menarik sekali karena menurut saya ini juga perlu kita kembangkan sebagai lulusan akuntansi, karena akuntansi sekali lagi tidak sekedar hanya mencatat transaksi, but you have to understand the whole business process gitu ya. Semoga memberi sedikit pemahaman mengenai audit manajemen meskipun hanya pengantar. Lainnya kalian bisa baca
kalau ada pertanyaan kalian bisa sampaikan di forum diskusi. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.